terdakwa dan pengacara dari perkara ini Bang sendiri? Jadi terkait dengan pledoi yang disampaikan oleh hakim terdakwa, kami menghormati apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, terutama pledoi yang dibacakan tertulis dan tulis tangan sendiri dari terdakwa. Dan pada intinya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dan di sini juga terdakwa menyampaikan di pledoi pribadi dia tadi bahwa dia merupakan korban KDRT. Dan itu yang bagi kami cukup menjadi catatan seperti itu. Dia menjadi korban KDRT, dia menjadi ada yang memaksa dia sampai melakukan seperti ini. Nah, kemudian terkait pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, ya sekali lagi kami menghormati apa yang disampaikan dan kami akan menjawab semuanya secara tertulis. Kenapa? Karena pledoi kita sudah menerapkan unsur pasal ini sesuai dengan apa yang ada. Nah, ada beberapa hal tadi yang mungkin kawan-kawan pengacara tidak memperhatikan atau mungkin tidak membaca secara menyeluruh surat tuntutan yang kami buat. Nah, mungkin nanti akan kami terangkan, kami jawab secara tertulis. Hakim tadi meminta, padahal kami siap untuk besok. Cuman karena terdakwa dia posisi harus melayangkan dan mungkin meminta pada minggu depan atau Senin. Insya Allah kami siapkan. Bang, dari penyampaian pledoi terdakwa sendiri Bang, ada 2 poin Bang. Itu korban KDRT secara verbal dan non verbal Bang. Terus tekanan intervensi dari siapa nih? Bagaimana? Nah, itu yang sebenarnya kami juga, kalau KDRT berarti ya jelas berarti dalam hukum rumah tangga ya. Kita nggak tahu nih apa pelakunya waktu suami atau pasti, karena prinsip KDRT kan itu orang yang tinggal di dalam rumah, apakah itu suami atau orang lain atau yang tinggal di dalam rumah seperti itu. Nah, terkait dengan yang dia apa tadi? Intervensi. Nah, itu kita juga agak bingung karena terdakwa tadi menyampaikannya dengan manis, dengan tepat-tepat. Nah, gitu kita nggak tahu apakah ini memang ada faktor atau mungkin dari intervensi atau mungkin tekanan dari pelaku. Maaf ya, apakah itu mungkin suaminya atau mungkin di dalam tuntutan pekerjaannya sendiri. Nah, itu kita nanti akan terjawab sekarang. Terkesan pledoi kedua pihak memang dari terdakwa dan pengacara ini agak tolak-tolak ya Bang. Yang satu mengaku, yang satu bersikeras untuk ya kalau dari apa yang disampaikan penasihat hukum dan dari terdakwa tadi ya cukup berbeda, tolak belakang. Saya nggak tahu nih apa mereka sebelum menyampaikan emang udah dibuat pengen kayak gini atau mungkin udah koordinasi duluan atau mana, saya nggak tahu. Itu. Menurut hakim tadi Bang, tanggal 31 harus sudah putus persidangan. Ya. Terus terkait persiapan TKD sendiri untuk lahiran gimana? Kalau terkait dengan lahiran, kita udah dari minggu kemarin. Ketika cuti bersama selesai, kita udah koordinasi dengan pihak EPP. Bahkan saya pun udah mendatangi kepala KPRP, semuanya kita udah datangi. Nah, itu kenapa tadi kita melakukan rujukan paskes. Jadi paskesnya kemana, dia akan dilahirkan di mana, karena dia merupakan istri dari PNS, istri dari anggota. Itu kenapa dia paskesnya kan di klinik Polda. Tadi kita antar. Dari sana juga udah terkoneksi, dia pengen lahiran di rumah sakit umum, rumah sakit kota. Itu juga udah terkoneksi sampai tadi dia harus kontrol ke dokter sana. Itu sudah. Tadi kita temenin itu kenapa kita dapat hasil bahwa berat bayi sekian, kemudian ada telur pusat, kemudian ada juga istilahnya itu harus dari awalnya jadwal HPL-nya tanggal 18 dia harus kemajuan 1 hari. Terkait hal itu tidak akan mengganggu jalan persidangan untuk? Insya Allah tidak, sepanjang apa yang semua kita tadi sidang itu kita sampaikan di pengadilan. Jadi hakim kan bisa menilai bahwa ini bukan ada sesuatu atau faktor apa atau mungkin faktor sengaja atau main-main, bukan, karena memang di pengadilan, di muka pengadilan ini biar sama-sama tahu, baik hakim, kita, semua pengunjung, semua juga tahu nih, oh ini seperti ini loh. Jadi kami sudah menyampaikan pledoi atau pembelaan
dengan judul Jeratan Pertanggungjawaban Pribadi dalam Pusaran Kesalahan Jajaran Pegawai Pihak Manajemen dan Korporasi. Tentu dalam pledoi kami tersebut, kami meminta agar terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan jaksa penuntut umum dan menyatakan bahwa dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri klien kami. Artinya ada dua hal yang kami mintakan, yaitu onslah serta perspa. Salah satu poin pembelaan kita apa, Bang? Nah, tentunya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak bisa dilakukan oleh terdakwa sendiri, melainkan ada hal yang kemudian tidak dinyatakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini, yaitu keterlibatan pihak manajemen Bank BSIS Parman. Gitu. Penyampaian pledoinya si terdakwa dengan dari penasihat hukum Bang agak berbeda Bang. Kenapa Bang? Oh, kalau terdakwa tentu dia lebih kepada permintaannya hak-hak terdakwa. Namun kalau kami melihatnya dalam fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan, nah tentu ada analisis fakta-fakta persidangan dan analisis yuridis terkait penerapan unsur-unsur pasal oleh diri terdakwa. Sedangkan terdakwa sendiri dia lebih kepada bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak terdakwa, terlebih dia sedang hamil. Dan juga terdakwa menyatakan bahwa hari ini bukan terdakwa sendiri yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Itu pada poin pledoi terdakwa tadi kalau kita simak sama-sama. Namun kami lebih dalam dan lebih menganalisisnya lebih komprehensif, bahwa yang kita analisis itu adalah unsur-unsur yang diterapkan, baik itu unsur-unsur perbankan syariah, undang-undang perbankan syariah maupun tindak pidana pencucian uang terhadap terdakwa berdasarkan saksi-saksi ahli, kemudian alat bukti lainnya yang sudah dihadirkan di muka persidangan. Tapi tadi waktu pembacaan pledoi ini TKD sendiri mengakui kesalahannya sendiri Bang, terus dia merupakan korban KDRT. Oh, kalau itu di luar kapasitas kami, karena memang dalam perkara ini kan kita periksanya perkara perbankan, bukan perkara KDRT, dan kami juga tidak mengintervensi bagaimana kemudian soal apa rumah tangga terdakwa dengan YF. Kami tidak sedalam itu tentunya.